Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, ex-Perdana Menteri Inggris Tony Blair dikabarkan tengah mencalonkan diri untuk memimpin pemerintahan transisi di jalur Gaza usai konflik dengan Israel berakhir. Informasi lainnya pemirsa, Microsoft dengan tegas memblokir akses militer Israel ke sejumlah layanan cloud dan kecerdasan buatan atau AI yang diduga digunakan Israel untuk mengawasi Gaza. Puluhan kapal dalam misi kemanusiaan bertajuk Thousand Medleys berlayar dari Catania, Italia menuju Gaza pada Sabtu 27 September. Keberangkatan ini memicu ketegangan regional menyusul ancaman Israel dan serangan drone yang dilaporkan sebelumnya. Sebuah armada kapal kemanusiaan yang dinamai Thousand Medleys telah bertolak dari kota Catania, Italia pada Sabtu 27 September dengan tujuan menuju jalur Gaza. Para aktivis menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut membawa bantuan kemanusiaan yang ditujukan bagi warga sipil di Gaza, wilayah yang hingga kini masih diblokade oleh Israel. Keberangkatan armada dari Sisilia ini terjadi sehari setelah rombongan Global Summit Flotilla menentang peringatan keras dari Israel. Mereka menyatakan akan menggunakan segala cara untuk mencegah kapal-kapal tersebut mencapai wilayah konflik tersebut. Sekitar 50 kapal sipil terlibat dalam misi ini, bersama sejumlah anggota parlemen, pengacara dan aktivis, termasuk aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg. Perjalanan armada ini melintasi Laut Mediterania memicu ketegangan regional. Terutama setelah pihak penyelenggara melaporkan bahwa mereka sempat diserang oleh drone awal pekan ini. Meskipun tidak ada korban jiwa, insiden tersebut mendorong pemerintah Italia dan Spanyol untuk mengerahkan kapal angkatan laut. Guna melindungi warga mereka dan peserta asal Eropa lainnya yang ikut serta dalam misi kemanusiaan tersebut. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk memimpin pemerintahan transisi di jalur Gaza setelah konflik berakhir. Wacana ini disebut-sebut telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk memimpin pemerintahan transisi di jalur Gaza setelah konflik berakhir. Wacana ini disebut-sebut telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Laporan The Guardian menyebutkan bahwa Blair diusulkan menjadi kepala lembaga bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA, sebuah badan
yang dirancang untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama masa transisi 5 tahun. Menurut Times of Israel, rancangan GITA mengadopsi model serupa seperti pemerintahan sementara yang pernah dibentuk untuk mengawasi proses menuju kemerdekaan di Timur Leste dan Kosovo. Sesuai rencana, lembaga tersebut akan berkantor sementara di El Arish, Mesir, yang berlokasi tak jauh dari perbatasan selatan Gaza, sebelum secara bertahap mulai beroperasi di wilayah tersebut dengan pendampingan pasukan internasional di bawah dukungan PBB. Dokumen rencana juga menegaskan bahwa tidak akan ada pemindahan paksa terhadap warga Palestina. Jika implementasinya disetujui, Blair akan memimpin sekretariat beranggotakan sekitar 25 orang serta dewan beranggotakan 7 orang yang mengawasi seluruh proses transisi. Meski demikian, penunjukan Blair berpotensi menuai penolakan. Banyak warga Palestina menilai mantan Perdana Menteri Inggris itu sebagai sosok yang selama ini menghambat perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan. Hingga kini, belum ada keputusan final apakah Blair benar-benar akan memimpin pemerintahan transisi tersebut atau tidak. Blair diketahui turut menghadiri pertemuan yang digelar akhir Agustus lalu yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Forum tersebut membahas perang Israel di Gaza serta peta jalan politik untuk masa pasca konflik di wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan 21 poin rencana untuk mengakhiri konflik di jalur Gaza. Proposal tersebut mencakup sejumlah langkah penting mulai dari gencatan senjata hingga pembentukan pemerintahan baru di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan 21 poin rencana untuk mengakhiri konflik di jalur Gaza. Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengungkapkan dalam pidatonya di KTT Concordia bahwa cetak biru yang disusun Gedung Putih telah mempertimbangkan kepentingan Israel sekaligus negara-negara kawasan. Ia menyebutkan optimisme bahwa beberapa hari ke depan akan ada terobosan diplomatik signifikan. Menurut laporan media internasional yang mengutip pejabat Amerika Serikat yang terlibat dalam perundingan, sejumlah poin utama dari rencana tersebut mencangkup pembebasan seluruh sandera Hamas, gencatan senjata permanen, pembentukan pemerintahan baru Gaza tanpa kehadiran Hamas, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah tersebut. Usulan Trump pada dasarnya diterima positif oleh para pemimpin Arab dan Muslim, meski mereka juga mengajukan syarat tambahan. Beberapa di antaranya adalah larangan aneksasi wilayah tepi barat, menjaga status quo Yerusalem, penanganan permukiman ilegal Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur, serta peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Para pemimpin kawasan menegaskan dalam pernyataan bersama komitmen mereka untuk terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam proses ini.
Namun, dukungan internasional terhadap rencana tersebut mendapat penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. This axis threatened the Ia menolak setiap langkah global yang mendorong pengakuan negara Palestina dan mengecam sikap sejumlah negara barat yang memberikan pengakuan resmi kepada Palestina di sidang umum PBB. Netanyahu menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan mengikat Israel, sembari menegaskan kembali sikapnya bahwa tidak akan ada negara Palestina. Please order. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel melakukan perang genosida di Gaza. Ia menyebut kejahatan itu akan tercatat dalam lembaran nurani internasional sebagai salah satu bab paling mengerikan dalam tragedi kemanusiaan pada abad ke-20 dan ke-21. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel melakukan perang genosida di Gaza. Abbas menyebut kejahatan itu akan tercatat dalam lembaran nurani internasional sebagai salah satu bab paling mengerikan dalam tragedi kemanusiaan pada abad ke-20 dan ke-21. Hal ini disampaikan Abbas saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui tautan video. Genosida telah dilancarkan oleh pasukan pendudukan Israel yang telah menewaskan dan melukai lebih dari 220.000 warga Palestina. Sebagian besar di antaranya adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua yang tidak bersenjata, Abbas menegaskan. Ia juga mengecam perluasan permukiman Israel di tepi barat, memperingatkan bahwa hal itu mengancam solusi dua negara. Abbas menolak apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, bahwa tindakan tersebut tidak mewakili rakyat Palestina, maupun perjuangan mereka yang adil untuk kebebasan dan kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa jalur Gaza merupakan bagian integral dari negara Palestina dan siap untuk mengemban tanggung jawab penuh atas pemerintahan dan keamanan di sana. Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan, kata Abbas. Sementara itu pada Kamis yang sama, pasukan Israel merangsek lebih jauh ke kota Gaza. Netanyahu malah bertekad mencegah pembentukan negara Palestina sebelum berangkat ke New York City untuk berpidato di sidang umum PBB pada Jumat 26 September 2025. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 65.419 warga Palestina sejak Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kekagumannya terhadap ketangguhan Hamas yang tetap mampu melakukan perlawanan. Ia menilai strategi militer Tel Aviv tidak akan sanggup melenyapkan kelompok itu sepenuhnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kekagumannya terhadap ketangguhan Hamas yang tetap mampu melakukan perlawanan meski jalur Gaza telah porak-poranda akibat serangan besar-besaran Israel. Ia menilai strategi militer Tel Aviv tidak akan sanggup melenyapkan kelompok itu sepenuhnya. Dalam wawancara bersama Radio France Internationale dan France 24, Macron menilai bahwa operasi militer habis-habisan Israel di Gaza
tidak efektif menghancurkan Hamas. Menurutnya, meskipun banyak anggotanya yang gugur, kekuatan kelompok militan tersebut tetap bertahan seperti saat awal perang karena mampu melakukan mobilisasi secara cepat. Kondisi itu, kata Macron, menunjukkan bahwa Hamas masih dapat mempertahankan kekuatannya walaupun infrastruktur Gaza telah hancur. Ia menilai serangan Israel hanya memperburuk penderitaan warga sipil tanpa menghentikan perlawanan kelompok yang menguasai wilayah itu. Dalam pernyataannya, Macron juga mengkritik kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dinilai mengabaikan nasib warga sipil Gaza dan para sandera Israel. Ia menilai jika pembebasan sandera memang menjadi prioritas utama, Tel Aviv tidak akan melanjutkan serangan ke kota Gaza maupun menargetkan negosiator Hamas di Qatar. Macron kembali menyerukan gencatan senjata dan meminta Amerika Serikat agar meningkatkan tekanan terhadap Israel. Ia juga mengingatkan bahwa Uni Eropa bisa mempertimbangkan pemberlakuan sanksi jika Israel tidak mengubah kebijakannya. Lebih jauh, Macron menilai rencana pencamplokan wilayah tepi barat akan menjadi garis merah bagi Prancis. Ia juga menegaskan bahwa langkah menutup konsulat Prancis di Yerusalem akan menjadi kesalahan besar yang memperburuk situasi diplomatik di kawasan. Penyanyi pop dunia Dua Lipa dikabarkan menarik seluruh lagunya dari Spotify yang beroperasi di Israel. Langkah ini disebut sebagai protes atas dugaan keterlibatan platform tersebut dalam pendanaan teknologi militer sekaligus wujud dukungannya terhadap Palestina. Dua Lipa kembali menjadi sorotan media sosial setelah muncul kabar bahwa ia akan menarik seluruh lagu miliknya dari platform Spotify yang beroperasi di wilayah Israel. Langkah ini disebut-sebut sebagai bentuk sikap tegas terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Gaza, sekaligus bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Banyak warganet yang mendukung keputusan ini, melihatnya sebagai keberanian seorang artis internasional untuk berdiri bersama nilai-nilai kemanusiaan. Dua Lipa memang dikenal sebagai artis yang vokal dalam isu-isu kemanusiaan dan menyuarakan solidaritas terhadap Palestina. Bahkan, ia dikabarkan memutus hubungan kerja dengan agennya, David Levy, dari William Morris Endeavour atau WME. Menurut laporan media Inggris, perbedaan pandangan terkait dukungan terhadap Palestina menjadi salah satu alasan di balik keputusan tersebut. Langkah ini menegaskan posisi Dua Lipa sebagai public figure yang tidak segan mengambil risiko demi prinsip yang ia yakini. Isu penarikan lagu dari Spotify juga dikaitkan dengan laporan mengenai CEO Spotify, Daniel Ek. CEO Spotify tersebut disebut-sebut berinvestasi pada perusahaan teknologi pengembang drone berbasis kecerdasan buatan atau AI yang diduga memasok perangkat tersebut ke Israel. Dugaan ini memicu kritik
dan kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk para musisi dan aktivis kemanusiaan. Menilai keterlibatan perusahaan teknologi dalam konflik bersenjata sebagai hal yang patut dipertanyakan secara etis. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dua Lipa maupun Spotify terkait kabar tersebut. Namun, tindakan penyanyi berdarah Albania Inggris ini telah memicu gelombang dukungan di dunia maya. Memperkuat citranya sebagai artis yang tidak hanya bersuara di atas panggung, tetapi juga berani mengambil sikap di tengah isu-isu global. Kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon memperingati 1 tahun kematian pemimpinnya Hasan Nasrallah yang tewas dalam serangan udara Israel pada 27 September 2024. Hizbullah menegaskan tak akan melucuti senjata setahun setelah kematian Hasan Nasrallah meski Lebanon dan Amerika Serikat mendesak pelucutan. Kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon memperingati 1 tahun kematian pemimpinnya Hasan Nasrallah yang tewas dalam serangan udara Israel pada 27 September 2024. Serangan itu menjadi awal perang yang menghancurkan sebagian besar kekuatan Hizbullah dan meninggalkan kerusakan luas di Lebanon. Sekretaris Jenderal Hizbullah saat ini, Naim Qasim, menyampaikan pidato dalam peringatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan pernah menyerahkan senjatanya dan memperingatkan potensi terjadinya konfrontasi besar. Qasim menggambarkan konflik melawan Israel sebagai pertempuran eksistensial yang masih harus mereka hadapi. Acara peringatan digelar di benteng Hizbullah, pinggiran selatan Beirut, serta di wilayah selatan dan timur Lebanon. Ribuan massa hadir, termasuk pejabat tinggi Iran Ali Larijani. Kehadirannya tersebut menunjukkan masih adanya dukungan dari Iran di tengah melemahnya posisi Hizbullah. Sejak kematian Nasrallah, Hizbullah menghadapi serangkaian pukulan berat. Penggantinya, Hashim Safieddine, juga terbunuh hanya beberapa minggu setelahnya. Pada Desember, sekutu utama mereka, Presiden Suriah Bashar al-Assad, digulingkan. Kini, tekanan internasional semakin kuat agar Hizbullah melucuti senjatanya, meski kelompok itu menolak tuntutan tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.